Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jumpa kembali dengan saya Angjay Ujung Kulon. Salam perdamaian persatuan, berbeda-beda tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, untuk Indonesia Raya dari Sabang sampai Merauke, NKRI harga mati. Alhamdulillah saat ini saya ada di kakanda saya, Abah Haji Ambio, putra almarhum guru kita semua, Abah Otong Nawawi. Ini saya posisi sekarang ada di Ciandur, di tempat beliau kakanda. Ini lagi silaturahmi. Ih, kumayo sangu. Bukan video. Itu kudu balik dia terus ke main mas acara santai ya. Itulah kan jaga dia kayak gitu. Udah ngopi. Nah, kasekannya Kemana Haji? Oh, ya. Ki Ajis ditanyain nih sama Kak Haji, tadi cenah main. Iya, Ki Haji cenah deukeut ongkos teh ka dieu cenah. Di mana Ki Haji kuari? Di mana? Ki Haji Aya di Ki Haji. Sok aktif dina NU eta. update ngan barang boga pamajikan eta. Oh. Kada ieu kuari, jarada ngambil tasawuf mah teh. Lain Kak. Ieu keur kuari. Menuju viral atau hari abdi mah sok. Nah, bermasyarakat tilo. Sok eta bae sok ti anak berikan ieu kuari keur viral. Masalah ieu Kak. Terkait Masalah Habib kumaha Kak Habib tah. nah, berbicara masalah Habib. Nah, Habib jeung NU segala naon di dunia. Jadi sejauh pengetahuan saya, Habib itu kan yang dicintai dan yang harus bisa mencintai. Tapi sekarang identik Habib itu dikaitkan dengan Duriyah Rasul ya. Padahal Duriyah Rasul itu dulu itu bahasanya Sayyid dan Syarif ya. Kalau perempuan Sayyidah, kalau dari Syarif perempuannya Syarifah. Jadi masalah Duriyah Rasul itu ada yang bahasa Ahlul Bait, ada wa alihi keluarga, ada zuriyah, ada itroh. Nah ini terkadang masalah itroh itu kan nyambung ke Rasulullah, tapi dibahasakan dengan Ahlul Bait. Wah hajinya Ahlul Bait. Padahal kita semua udah sepakat, bahkan di kitab-kitab udah dituliskan bahwa yang disebut Ahlul Bait itu adalah Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain. Enggak, maksud saya begini Kiai ya. Kan terdengar nih ke telinga saya bahwa di Indonesia, bukan dunia, di Indonesia ini rame-rame lagi membincangkan, malah saya lihat di YouTube. Jadi ada yang sebagian di situ yang disebut yang perlu kita dihormati, yang perlu kita hargai, mengingat keterangan Abuya yang di Sadasari. Kalau salah saya yang salah nih, bukan Abuyanya gitu barangkali ya. Saya dengar, kalau nggak dengar begini, ada kata al ulama warasatul anbiya. Nah di situ saya timbul pertanyaan, apa itu, gimana maksudnya Abuya itu? Ya agak keren tuh di gimana Kak? Ya. Jadi waktu itu kalau nggak salah videonya 1 tahun yang lalu. Jadi mungkin karena melihat fenomena yang terjadi, akhirnya Abuya sampai mengemukakan keterangan kalimat tersebut, al ulama warasatul anbiya. Kalau nggak salah itu firman Allah ya, dalam Al-Quran itu. Jadi karena melihat banyak oknum-oknum habaib, mereka di dalam setiap momen selalu membicarakan di dalam tubuh anak ada darah Rasul.
di dalam tubuh ana ada darah Rasul. Kalian harus menghormati duriah Rasul. Kalau tidak menghormati, maka kalian tidak akan dapat syafaat, tidak akan dapat kunci sorga. Nah, mungkin Abuya melihat keterangan-keterangan seperti itu dan bahkan keradikalan mereka. Sering di dalam panggung, di atas panggung mereka sering caci maki, ya, memecah belah umat. Ada provokasi intinya, Mas, seperti banyak oknum kita lihat di dalam video-videonya, ada yang mencaci presiden, disebut presiden banci, Jokowi banci, Jokowi bahkan namanya diganti Jokodok katanya gitu. Yang padahal kita selaku orang Islam yang mengimani dan meyakini ajaran Rasulullah, kita kan harus menghormati pemimpin kita, walau pasikon, walaupun fasik. Apalagi di Pak Jokowi menurut saya, Kaji, dia itu rajin puasa Senin Kemis. Rajin puasa Senin Kemis. Dia juga sama ahli ibadah juga. Bahkan tidak sedikit orang yang mengatakan menyebar fitnah, bukan gibah lagi. Fitnah bahwa dia dikatakan ada lu saya tak? Sama saya ini kita kamu sama kita. Oh, kan baca. Kayaknya yang mau mobil mah. Banana Rose. Oh, jadi begitu ya? Jadi sampai Abu Yahya gini, sampai katanya pewaris para nabi itu bukan cucu duriah Rasul, tapi al ulama warasatul anbiya. Nah itu. Jadi awal dari itu makanya katanya kalau ada habaib mau ke Banten itu jangan dulu masuk kalau tidak mampu zikir 10.000 kali kata Abu Yahya gitu. Itu sempat dikomentari juga oleh salah satu ulama yang dari Lebak, dari Rangkas, yang notabene-nya beliau adalah pengurus FPI. Bahkan dia menantang Abuya juga gitu. Jadi gimana ya? Jadi saya mah gini, sebenarnya sih ngerti, saya semuanya ngerti. Cuman yang nggak ngerti jangan sampai itu kata-kata nantang antara kita diadu domba. Ini khawatirnya saya. Iya, akhirnya kan tantang menantang berbagai orang. Harinya ada dua kubu ya. Yang ini bahkan sekarang timbul. Ini juga mungkin terinspirasi dan termotivasi oleh kelakuan oknum-oknum tersebut. Akhirnya seorang Kiai Haji Imaduddin muda ya. Saya mah terserang dalam beberapa konten berbicara kayak begitu, Syekh Nawawi muda hidup lagi, ada Syekh Nawawi. Karena terserang karya ilmiahnya, ya karangan kitabnya itu aja di mana? Di Kresek. Jadi karangan kitab itu yang berbahasa Arab udah 20 kitab, termasuk nyarahi Sarah Ibnu Malik dan Sarah Johar Makmun. Disarahan siapa itu? Kiai Haji Imaduddin. Iya, dia akhirnya kan meneliti kitab masak itu kan. Setelah dia teliti ternyata mereka kan Ba'alawi yang berbetul dakwah itu, mereka kan semua bersandarnya kesananya itu ke Al Imam Ubaidillah. Sementara begitu dia cari kitabnya oleh Imaduddin, ternyata Kiai Syekh Ubaidillah itu tidak terkonfirmasi kepada Syekh Ahmad Al-Muhajir gitu. Saya belajar itu cuma anak 3, Ali, Muhammad, dan Husain. Tidak ada yang nama Ubaidillah. Maka itu disodorkanlah di publik oleh Kiai Imaduddin, tapi ditanggapi dan dijawab oleh mereka dengan framing fitnah, berkata bahwa Kiai Imaduddin itu udah tidak cinta duriah Rasul. Padahal kita semua sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, khususnya kita semua udah sepakat. Dan bahkan kita dari kecil oleh orang tua dan guru-guru kita itu harus menghormati anak cucu Rasulullah kalau betul. Makanya kenapa Kiai Haji Imaduddin meneliti hal tersebut kitab nasab, karena ada pengakuan gitu dari sekelompok orang. Setiap ada pengakuan ya Kaji ya, pasti kita kan ada pertanyaan. Salah satu contoh, saya lagi berjalan misalkan di perjalanan dan nyampe Jakarta, ada orang ngaku-ngaku satu turunan dengan saya misalkan, saya buyut antum misalkan. Menurut saya kan karena ada pengakuan kan saya timbul pertanyaan. Terus saya selidiki benar enggak ini soalnya enggak. Masa saya yang mencari keabsahan seseorang yang mengaku disebut tidak cinta kakek saya, kan nggak nyambung ya. Itu secara logika. Jadi jangan memfitnah Kiai Imaduddin tidak cinta duriah Rasul. Justru Kiai Imaduddin itu ingin membersihkan, jangan sampai
Rasulullah dikotori oleh segelintir orang. Kalau memang betul mereka sesuai dengan pengakuannya zuriyah Rasul yang sering mereka kemukakan, ya tolong dibuktikan, dijawab itu secara kitab nasab lagi. Bahkan mereka kan pernah menantang ada salah satu dari kelompok mereka yang siap tes DNA, tapi begitu turunan Wali Songo udah dites DNA dia nggak mau sekarang. Harus dimatikan dulu. Harus digali dulu kuburan Rasul. Iya, itu kan udah ngapain gali-gali makam Rasul. Rambutnya banyak ya, si Opik juga punya tuh, si Opik artis itu. Kalau nggak ada kita langsung aja ke Turki, ada di museum Turki untuk tes DNA. Nggak mesti. Jadi aneh, waktu pertama dia siap tes DNA, bahkan dia yang menggembor-gemborkan siap tes DNA dan saya yang akan bayari katanya. Tapi sekarang dia belum nggak pernah tes DNA. Ini menantang dia. Iya, yang menantang itu coba buktikan gitu. Jadi jangan sampai hal ini jadi meruncing gitu. Jangan sampai meruncing, jadi memanas, jadi bola liar akhirnya. Takut ada pihak ketiga gitu. Kalau memang kita cinta negara kita, ya kita duduk dibuka basul masailnya itu solusi sebetulnya. Bahkan Kiai Imaduddin itu kan sekarang sudah menutup kitab karangannya itu, karya ilmiahnya udah ditutup karena tidak ada bantahan-bantahan yang bisa membantahkan tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin. Begitu sudah ditutup, sekarang timbul lagi ada salah satu oknum habaib yang padahal dulu saya itu kaji sangat ngepen ke dia itu, tapi melihat videonya gitu sekarang lagi viral, berbicara orang yang mengutak-ngatik habaibnya, habibnya katanya, zuriyah Rasul dikutak-atik, masalah keturunannya nyambung dan tidak, itu disebut iblis katanya. Masya Allah, iblis katanya itu. La ilaha illallah. Ini kan fitnah lagi. Seharusnya bukan begitu. Sebagaimana yang saya contohkan tadi, ada seseorang ngaku-ngaku satu turunan, satu cucu dengan kakek saya misalkan. Kan saya patut menanyakannya, dari belah mana kata saya. Ya. Jangan jauh-jauh, Syekh Daud Sigondang aja. Ya. Syekh Daud Sigondang punya anak, Syekh Haji udah berapa turunan, tiba-tiba ada yang mengaku turunan Syekh Daud. Kan mungkin kita teliti, nanya. Masa saya kita nanyain kamu dari mana saya disebut tidak cinta kepada Syekh Daud Sigondang? Masuk akal enggak? Gitu aja itu secara logikanya gitu. Jadi menurut Kak Haji, solusinya ini dari pihak Robito Alawiyah harus bagaimana menyikapi hal ini? Apakah jangan banyak berbicara, tapi buktikan aja gitu. Kita bila perlu buka basul masail, gitu. Bahkan dari pihak MUI, Provinsi Banten dan NU ya, bahkan dari pengurus, karena emang Kiai Imaduddin juga sebagai tim fatwa itu, komisi fatwa juga pengurus dari RMI ya. Jadi sebaiknya mah gini ya, baik dari golongan habaib maupun dari golongan ahli sunnah wal jamaah NU, maksud saya kita duduk bersama, duduk bareng bersama, artinya kita jangan mau diadu dombakan, malu ya, terus disusun kita yang benar, duduk bersama lah, artinya mana ini benar, nanti juga akan timbul mana yang benar, mana yang salah. Iya. Tetap saya pun juga artinya nggak berani ke Habib, nggak berani kalau iya dia duriah, kalau betul ya. Iya. Bahkan ini kan diragukan. Tapi kalau diragukan ya ikut beragu saya ya. Kita juga beragu yang tadinya. Karena banyak muka seperti Habib banyak. Di sini dagang minyak ayah gitu. Busen. Artinya bukan Habib dia, orang Arab biasa. Kalau ngaku Habib dia, kalau kita nggak tanya percaya aja. Gitu. Jadi kalau berkelakuan, kalau benar Habib kelakuannya kurang baik, kalau benar Habib minimal saya agak gitu kalau benar. Tapi kalau hanya muka doang, ngaku-ngaku Habib dia pukul dong. Benar. Ya karena merusak. Hubungan kita. Itu khawatirnya begitu. Ya khawatirnya ngaku-ngaku Habib kita hargai, kita hormati, sedangkan kelakuannya jelek, ujungnya kita diemin misalnya. Saya nggak berani, Habib ke apa kayak kita pun nggak berani itu saya. Artinya itu yang khawatir ngaku-ngaku Habib, kelakuannya jelek. Menurut Kak Haji ini Kiai Haji Ibaduddin itu penelitiannya gimana itu? Itu nggak salah nggak apa? Nggak salah ya. Enggak. Jadi nggak pantas dicaci maki, nggak pantas dibilangin tidak cinta kepada. Bukan. Jadi artinya saya kan maaf nih, kalau diakui nih saya turunan kan
Syekh Daud Cigondang. Artinya ke Syekh Ajib. Ada yang dari Sumur, ngaku-ngaku keturunan dari Cigondang juga katanya. Saya tanya, emang ibu siapa? Bapaknya siapa? Oh, kalau nyambung kan bahagia gitu. Artinya bener nih. Kalau nggak nyambung kok kemana gitu. Artinya jangan ngaku-ngaku doang. Bener sih. Artinya Syekh Nawawi muda itu benar. Kita nggak salah bilang gini ya, kayak coba gitu ya, Apa-apa. dari muda, Nawawi muda. Nawawi muda. Nawawi baru boleh. Soalnya Nawawi kan banyak Nawawi. Ya, apa otot Nawawi? Boleh aja berbicara Nawawi. Nawawi muda boleh, Nawawi baru Bahkan di boleh. kalangan santri sering ketukar itu. Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi Haromain. Yang bisa membedakannya itu binnya. Ya, seperti contoh gini. Orang banyak nama Bustomi. Nama Dimyati banyak. Tapi enggak seperti Abuya Bustomi Cisantri, enggak seperti Abuya Cisantri. Namanya sama karena Iya. salah bin doang. Iya, seperti Abuya almarhum ya, Abuya Dumyati kan namanya sama dengan Bupati Dumyati. Iya, karena apa yang membedakan tuh Bin ya. bin dan Makanya ilmu? ini yang dipermasalahkan sekarang bin Binnya. Ubaidillahnya Nah, di kemana eta, gitu. maksud abah ke situ. Jadi- Jadi jangan terlalu Buktikan ya, buktikan. buktikan gitu secara kitab nasab, bila perlu ya tes dana ya. Kalau Abu Yadim Yati, saya kan nggak berani membuka kitab di depan dia. Paling saya samaan watoatan. Tapi kalau Dimyati endeh, berani saya. Karena binnya lain lagi. Itu aja udah. Ya kalau kita larikan ke Habib begitu. Berani saya. Artinya kalau mukanya hanya kayak Habib, duriahnya nggak pasti. Berani saya. Orang Arab. Saya mah yang menyayangkan ini kan, jadi mereka itu tidak apa ya, tidak memperlihatkan figur yang sering mereka akui bahwa di dalam tubuh mereka itu ada darah Rasul. Dalam menyikapi hal ini aja masalah nasab. Jadi cara berpikirnya aneh gitu, tidak ilmiah dan tidak rasional gitu. Malah dijawab dengan caci maki, sudah bilang Kiai NU jangkrik segala kayak Jangan gitu juga. dari cucurut nyampe ke cucunguk, nyampe ke jangkrik, nyampe ke iblis sekarang bilangnya kepada yang musik masalah nasab tersebut. Maka kata saya aneh. Maka ini perlu digarisbawahi. Kenapa sampai timbul ada penelitian masalah nasab, kesinambungan, nyambung dan tidaknya? Karena itu awalnya, jadi si benang merahnya kita tarik. Karena sering ada pengakuan gitu ya, dari setiap momen dan panggung. Bahkan mereka yang mengklaim dirinya Duriah Rasul, tapi akhlaknya kan ini jadi terinspirasi, motivasi untuk menyelidiki kan gitu. Kok aneh gitu. Kok aneh gitu. Seorang yang mengaku ada darah mulia tapi akhlaknya tidak mencerminkan gen akhlak Rasul. Minimal gennya itu kan dominan gitu, ada minimal ada akhlak Rasul gitu. Jadi ini yang menjadikan motivasi dan terinspirasinya seorang Kiai Haji Badudin meneliti kitab nasab. Tapi saya terus terang sangat beruntung dengan ada ini. Tadinya Kak Haji, saya tidak pernah punya kitab nasab itu. Bahkan jujur di pesantren belum pernah dikaji kitab nasab. Dengan adanya hal ini, jadi ini membuka hajanah keilmuan santri, akhirnya ikut beli juga kitab itu. Kita pengen tahu gitu. Oh iya gitu. Jadi kita berbicaranya segi keilmuan lah. Kalau ada fitnah, jangan berbicara hal ini. Itu adalah pembungkaman dan pembodohan. Pembodohan aja kita suruh bodoh gitu. Benar. Ya pembodohan akhirnya. Kemarin saya dipersekusi atau gara-gara bikin, padahal di dalam konten-konten itu biasa. Saya tidak berbicara, padahal hanya memberi masukan dan nasihat, tapi aneh itu. Mereka nggak terima, para muhibin-muhibinnya gitu. Tapi dalihnya mah biasa, audiensi dan diskusi, tapi endingnya mah ya persekusi juga, karena berakhir dengan keributan gitu. Iya, egois. Ya ego. Jadi terlalu mempertahankan eksistensi. Gimana nih eksistensi saya? Gengsi kalau Jadi kalah. takut ketahuan kalah. Jadi gimana eksistensi saya kehabibannya? Padahal kita tahu
martabat derajat seseorang itu tinggi dan rendahnya, martabat seseorang mulia dan tidaknya itu bukan masalah oleh turunan tapi oleh keilmuan, ilmu dan ketakwaan. Biar banyak. Iya. Di dalam ayat Al-Quran jelaskan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu, beramal soleh, jelaskan. Bahkan yang mulia di antara kalian menurut Allah itu adalah yang Takwa. atqakum. Yang paling takwa di antara kalian. Itu udah jelas. Jelas teman. Udah jelas. Bahkan Rasulullah juga pernah berkata kepada Siti Fatimah, kamu nanti di yaumil mahsyar kalau datang kepadaku jangan bawa-bawa dasam. Bawa dengan keilmuan dan ketakwaan. Lagi kalau begini, kita timbul pertanyaan mengingat akhlak Rasul. Ya, Rasul kan pernah bicara, andaikan Fatimah yang nyolong akan kupenggal tangannya. Iya. Kalau kita mengingat ke situ, sekalipun Habib, Iya, ini pernah terjadi. Ada oknum Habib terjerat dengan hukum di sidang pengadilan berbicara anak di tubuh anak ada darah Rasul. Apakah antum tega menghukum cucu Rasul katanya? jangankan saya, Rasul aja anaknya Anaknya aja udah jadi aneh gitu. Jadi si hadis itu akhirnya dibulak-balikan untuk pembelaan mereka, pembenaran. Akhirnya bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran. Ya, akhirnya hadis dijual belikan di utak-atik ini. Nauzubillah kita mengutak-atik hadis. Mengutak-atik hadis. Bahkan si saksinya juga sampai takut suruh adzan, Allahu Akbar pas sampai asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tanya sama si oknum itu. Itu Rasulullah, Muhammad itu kakek antum apa kakek anak ya? Sampai bergetar dia, sampai dia nggak mau jadi saksi. Terdoktrin oleh kalimat itu. Bagaimana pertanggungjawaban antum nantinya di akhirat mau memenjarakan cucu baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW. Padahal Rasul kan ngomong, Fatimah andaikan mencuri, saya akan potong tangannya. Ini membuktikan pembelajaran untuk kita bahwa hukum itu tidak pandang bulu siapapun yang bersalah. Jadi kita harus dukung supremasi hukum di Indonesia itu begitu. Jadi jangan mudah siapapun sama di depan mata hukum. sebenarnya begitu. Itu sebenarnya pembelajaran juga untuk di akhirat pun sama. Rasulullah tidak akan bisa menolong gitu anak cucunya kalau memang dia salah, walaupun ada kunci syafaat nanti itu prosesnya lain lagi. Kita udah sepakat itu memang betul ada kunci syafaat, bahkan para ulama juga bisa memberikan syafaat kalau kunci syafaat sudah dibuka oleh Rasulullah. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani kan menyafaati murid-murid torekohnya dari Masrik sampai ke Maghrib. Nama-namanya terpampang di dalam buku Torekoh Qadiriyah Wanak Sabandi. Atau bukan hanya Rasul dan Syekh Abdul Qadir aja yang bisa nyafaatan. Ini ulama juga. Di dalam surah Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'd ayat 34 apa? 14 lupa lagi ya. Artinya anak soleh kan akan menggendeng bapaknya ke sawara Aden ya. Iya, Aden. Akan digendeng kan. Iya. Jadi artinya dia bisa menyapaatan keluarganya, bapaknya, kakeknya dibawa. Udhulu fisil mikafah. Iya, udhulu fisil mikafah. Jadi artinya yang dipilih bukan bisa nyapaatan kalau kita amal soleh. Jadi cek bahasa orang mah ulah keatohan atau ku bangsa nukar itu orang nek menang syafaat akhirnya orang ibadah tedaek ngaji tedaek pan akhirnya ngaji lagi nu kana kelompok urang pan akhirnya pan pro-proan mending namun rokok surya pro mengenah ini pro-proan nu ngaji kalinya lain kelompok aing lah pas sampai kadinya akhirnya Allahu Akbar. Zaman bener. Zaman akhir zaman ada orang ulah mudah terprovokasi dengan mudah diiming-iming dengan syafaat. Anak kita aja kalau hafal Al-Quran 10 ahli keluarga yang divonis ke neraka bisa dijahit, diselamatkan anak orang anu hafid Al-Quran. Ningkat jadi ulama. Ispalinasi yuqalul alim ispalinasi nyapaatkan manusia tidak terbatas selain keluarga. Jadi masalah syafaat mas kita pun bisa itu. Tapi yang satu syarat kita mampu membentuk diri kita menjadi ulama yang ulama dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ingat kepada keterangan ya. Memang kita sering baca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak menjadikan hidayah petunjuk. Karena Al-Quran itu sebetulnya
la raiba fi hudalil muttaqin. Jadi kenapa kita tidak dapat petunjuk hidayah dari Al-Qur'an? Padahal kita sering baca Al-Qur'an, kita introspeksi diri kita, berarti kita belum jadi muttaqin, belum jadi orang yang takwa yang sebenarnya, yang diharapkan dan diinginkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an hanya sebagai, jadi gimana ya, dibaca tapi kita tidak bisa mengambil hikmah apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Jadi intinya gitu Kak Haji ya, menurut Kak Haji itu. Jadi ini masalah Habib, kita memang kalau memang nyambung ke Rasulullah, ya memang kita udah sepakat menghormati dunia Rasul itu keharusan. Yang permasalahannya ini mah bukan tidak mencintai, karena ada penemuan yang namanya Imam Ubaidillah, masalah kesinambungan dan penyambungannya itu wajar, dia bicara begitu wajar. Jadi tidak nyantel. Maka di sini ada keraguan. Maka kalau ada keraguan tolong dibuktikan secara logika gitu, jangan dengan fitnah dan caci maki. Itu menyebar segala macam omongan yang tidak masuk akal. Ini yang lebih parah, ada Habib yang bilang katanya itu udah iblis, katanya itu mah yang ngotak-ngatik masalah nasab. Itu Khawatir kan? Khawatir ini. Ini pendoktrinan yang menyesatkan sebetulnya. Khawatir. Agama ini bukan untuk Habib, untuk kita semua yang dipakai. Gini Kaji, kalau memang ini Islam untuk yang ada darah Rasul, orang bulan protesnya waktu aing tah hayang dilahirkeun dina lain. Atuh ya Allah. Kan di dalam Al-Qur'an lil muttaqin arjannah. Jadi andaikan ini surga hanya punya darah Rasul bae, ataupun urang kayak protes di jero rahim, tah hayang aing lahir dina rahim ya. Gusti bukan urang pada nyalahkeun kana Gusti Allah. Tidak ada sifat rahim Allah kan. Atuh iya. Sok geura disimpulkan ku. Jadi simpulnya begini ya. Ayo sok. Tentang Habib mungkin bagi pribadi Mas, saya dan mengharapkan semuanya kita hargai Habib itu. Kenalkan dulu siapa Kak Haji gitu. Oh gitu ya. Takut ada para yang mengklaim muhibin nanti kayak datang gitu. Kurang kira iya harapan bae ya. Apa komandannya itu alumni iya lain. Aduh gini aja. Satu, kita ini berpatokan, kita bertauhid kepada Allah. Kedua, kita jangan menghilangkan dan mengakui, meyakinkan, menekadkan kita punya Rasulullah Muhammad. Jadi yang perlu kita anuti ajarannya Allah Muhammad. Selanjutnya kita punya guru. Ikuti jejak guru ya. Itu maksudnya. Artinya kalau kita berguru ke Abah Oto, basic Abah Oto gitu ya, apa? NU kan. Artinya ya. Yang menang doa ya Abah Oto kudu NU 100% gitu. Bisaan ya Kiai, bisa gitu lain. Atau benar coba jawab ya sebagai cocok sama cocok. Ya, cocok ya. Mantap. Yang menang doa guru kudu nurut kan anak dah ya. Bo. Kudu kadik artinya pentingnya. Jejak gurunya ikuti. Iya. Mampir lu, tos eta meureun kitu kok. Kurang tutup bae nya. Ya, Kita terima kasih para netizen, tetap walaupun kita berbeda tetap berbineka tunggal ika, Indonesia Raya, NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.